Hai guys, kamu tahu nggak sih negara yang punya kekayaan berlimpah bak sultan? Ya, negara Timur Tengah terkenal punya kekayaan yang nggak habis-habis. Kita mungkin lebih mengenal Qatar sebagai salah satu negara terkaya di dunia. Tapi Arab Saudi juga nggak kalah jauh punya kekayaan yang bikin kamu nggak bisa berkata-kata. Bahkan dari beberapa sumber menyebutkan, saking kayanya di Arab Saudi nggak ada tindak kriminalitas. Jadi kalau kamu ada rencana mau ke Arab Saudi, dijamin bakal aman dari tindak kejahatan manapun. Dan kamu nggak perlu takut kalau ninggalin barang-barang berharga di sembarang tempat. Ya tapi kalau dipikir-pikir, gimana mau nyolong atau nyopet kalau warganya aja kaya raya? Nah, emang seberapa kaya sih Arab Saudi sampai dijuluki negara sultan dan gimana caranya? Nih, kita coba jelaskan ya. Arab Saudi memiliki sumber hayati yang melimpah dan tentu saja mereka pintar dalam mengelolanya. Kalau nggak pintar, mana bisa menjadi negara terkaya kan? Sumber hayati yang dimiliki Arab Saudi yaitu minyak bumi. Minyak bumi sebagai sumber utama kebutuhan manusia, tapi juga sebagai sumber utama penghasil cuan terbesar yang didapatkan oleh Arab Saudi. Negara ini mengekspor minyak bumi ke seluruh dunia. Salah satu perusahaan dengan pendapatan terbesar di Arab Saudi, bahkan dunia, adalah Saudi Aramco. Di tahun 2020, perusahaan ini memiliki cadangan minyak mentah terbesar kedua di dunia, hingga lebih dari 270 miliar barel atau 43 miliar meter kubik, dan memiliki tingkat produksi minyak harian terbesar di dunia. Sampai sini, udah kebayang belum? Ini belum seberapa, maka tonton video ini sampai selesai ya. Oke, selanjutnya. Perusahaan Saudi Aramco juga mengelola lebih dari 100 sumur minyak dan gas di Arab Saudi, seperti gas alam sebanyak 288,4 triliun kubik, ladang Gawar, ladang Safania, yang merupakan ladang minyak terbesar di dunia. Hingga per bulan Oktober 2020, kekayaan Saudi Aramco yang dicatat oleh Fortune mendapatkan pendapatan sebesar 329,78 miliar US dollar dan untung sebesar 88,21 miliar US dollar. Mantap kan? Coba bayangin, duit sebanyak itu kalau kita beliin permen mungkin satu dunia bisa kena diabetes. Bercanda ya guys, ini baru satu sumber loh. Ada sumber lainnya yaitu perusahaan travel. Negara Raja Salman merupakan tuan rumah untuk warga muslim yang mau beribadah umroh maupun haji. Kamu tahu sendiri kan, di Indonesia sendiri untuk bisa berangkat haji perlu menunggu waktu yang lama. Bahkan ada yang sampai menunggu 10 tahun. Begitu banyaknya orang-orang yang ingin beribadah umroh dan haji. Hal ini tentu saja menguntungkan bagi negara Arab Saudi, apalagi jika menjelang Hari Raya Idul Adha. Kira-kira berapa keuntungan yang didapat ya? Sebelum pandemi, Arab Saudi mengantongi keuntungan sebesar 300 sampai 450 triliun setiap tahunnya dari jemaah yang ingin berangkat haji. Dan bahkan setiap tahunnya terus meningkat. Angka yang fantastis bukan? Selanjutnya, kekayaan yang didapat Arab Saudi berasal dari investasi. Baru-baru ini, Arab Saudi membeli saham klub bola Liga Inggris Newcastle United hingga 80%. Arab Saudi tampaknya sedang mencari aset olahraga terkenal, termasuk menandatangani kontrak 10 tahun untuk menggelar F1. Bahkan, Arab Saudi harus mengeluarkan biaya sebesar 300 juta pound sterling atau 5,8 triliun rupiah untuk menyelesaikan proses akuisisi tersebut. Nah, ini juga membuat Newcastle masuk dalam jajaran klub sepak bola terkaya di dunia dan mereka optimis untuk bisa memberikan yang terbaik terutama kepada penggemarnya. Fenomena pembelian klub bola ini memang lagi gencar-gencarnya. Bahkan di Indonesia sendiri sudah banyak crazy rich yang membeli beberapa klub bola. Gak cuma soal gimana cara dapetin duitnya aja, Arab Saudi juga memiliki strategi untuk mengelola keuangan mereka agar nggak habis-habis.
Siapa tahu kamu yang lagi nonton ini suatu saat bisa handling finansial negara. Kita ambil contoh, gimana caranya pemerintah Arab Saudi dalam mengatur haji. Pemerintah Arab Saudi punya kementerian khusus untuk menangani dan bertanggung jawab atas pelaksanaan haji dan umroh, yaitu Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Untuk bisa menciptakan suasana ibadah yang tenang, damai, dan tak terlupakan, Arab Saudi sampai-sampai menjalin koordinasi dengan pemerintah dan otoritas sipil untuk memfasilitasi administrasi jemaah haji dari seluruh pintu masuk, darat, laut, maupun udara. Dan regulasi layanan jemaah haji melalui sistem dan penggunaan teknologi dengan standar internasional. Gak cuma itu, Arab Saudi juga memastikan fasilitas penginapan dan transportasi yang layak buat para jemaah haji, mengawasi pelaksanaan ibadah haji, mengatur kepulangan jemaah haji, hingga membimbing jemaah haji yang tersesat. Dengan banyaknya fasilitas sekelas internasional, hal ini enggak cuma bikin jemaah betah beribadah, tapi juga menguntungkan buat Arab Saudi. Intinya, ada harga, ada kualitas. Itu yang bikin Arab Saudi semakin kaya. Nah, ngomong-ngomong soal haji, ini juga berkaitan erat sama negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Sebagai salah satu negara penyumbang jemaah terbesar di dunia, mencapai 100.051 jemaah. Maka tidak heran kalau Arab Saudi dan Indonesia punya hubungan yang sangat erat. Selain memiliki hubungan erat dari sisi religius, Indonesia dan Arab Saudi punya hubungan bilateral di bidang ekonomi yang sudah terjalin dengan baik selama bertahun-tahun. Dari hubungan ini, Indonesia dan Arab Saudi sudah menghasilkan nilai perdagangan sebesar 5,5 miliar US dollar pada tahun 2021. Ekspor Indonesia ke Arab Saudi selama periode Januari sampai Desember 2021 sebesar 1,5 miliar US dollar, hingga naik sebesar 12,78% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yang berjumlah 1,33 miliar US dollar. Selain itu, jumlah total nilai foreign direct investment dari Arab Saudi ke Indonesia mencapai 24,6 juta US dollar pada periode 2016 sampai 2021. Dengan adanya hubungan ini, nggak bisa dipungkiri, sebagai negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia, Arab Saudi mendapatkan banyak keuntungan. Ini juga bisa jadi pembelajaran buat kamu yang nonton. Dengan membangun relasi yang baik, siapa tahu bisa mengantarkan kamu ke pintu rezeki. Nah, kalau bangun relasi jangan tanggung-tanggung. Coba nih, deketin beberapa orang terkaya yang ada di Arab Saudi kalau nyali kamu nggak ciut. Ada siapa aja? Pertama, ada Muhammad Al-Amawidi. Muhammad Al-Amawidi menjadi orang terkaya di Arab Saudi dengan kekayaan bersih sekitar 6,29 miliar US dollar. Al-Amawidi adalah pemilik banyak perusahaan di Arab Saudi, termasuk Al-Pertukaran Amawidi. Perusahaan ini bergerak di bidang konstruksi dan telah membangun banyak rumah sakit besar dan universitas di kerajaan. Bikin ngiler aja ya. Kedua, ada Pangeran Sultan Muhammad bin Saud Al-Kabir. Menjadi orang terkaya di Arab Saudi, Pangeran Sultan memiliki kekayaan bersih 6 miliar US dollar. Dialah yang mendirikan perusahaan susu terbesar di Arab Saudi, Al-Marai. Ketiga, ada Sheikh Muhammad bin Isa Al-Jaber, salah satu orang terkaya di Arab Saudi yang memiliki kekayaan bersih 5,9 miliar US dollar, yaitu Sheikh Muhammad. Dia adalah seorang investor di pasar saham Arab Saudi dan menjadi salah satu investor individu terbesar. Dia adalah ketua Dewan Direktur Riyad Bank, di mana dia memiliki investasi yang cukup signifikan. Keempat, ada Abdullah Al-Raji Abdullah Sulaiman. Abdullah Al-Raji Abdullah Sulaiman adalah orang terkaya di Arab Saudi dengan kekayaan bersih 1,9 miliar US dollar. Dia adalah putra Sulaiman Al-Raji yang mendirikan Bank Al-Raji. Abdullah Ali Raji masih menjadi ketua Al-Raji Bank. Dia merupakan salah satu pemilik bank Islam terbesar di muka bumi. Selain itu, dia juga berinvestasi di Al-Baraka Group, perbankan di antaranya ada pertanian, perusahaan baja, dan semen. Kelima, ada Saleh Kamel.
Pria berusia 76 tahun ini juga menduduki jajaran orang terkaya di Arab Saudi. Dia memiliki kekayaan bersih sebesar 2,1 miliar US dollar. Dia adalah pendiri dan chairman dari perusahaan bernama Dalah Al Barakah, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi pangan, pengembangan, real estate, dan perbankan Islam. Dan yang terakhir, the one and only Raja Salman, salah satu keluarga kerajaan yang tajir melintir dan bahkan digadang-gadang kekayaannya mengalahkan Elon Musk loh. Menurut The Riches, Raja Salman beserta keluarganya memiliki total kekayaan yang diperkirakan hingga 1,4 triliun US dollar atau sekitar 21.027 triliun. Mimpi apa ya bisa punya duit sebanyak itu? Sementara berdasarkan data dari Celebrity Network, Raja Salman sendiri diperkirakan memiliki kekayaan bersih sebesar 20 miliar US dollar atau setara 286 triliun rupiah. Dibandingkan Elon Musk yang saat ini memiliki kekayaan sebesar 225,2 miliar US dollar atau setara 3.374,5 triliun rupiah dari data Forbes. Mungkin kalau ada pendaftaran jadi anaknya Raja Salman, kita semua bakal maju paling depan ya kan? Tapi guys, intinya menjadi kaya dan bisa dapat julukan Sultan itu nggak didapatkan sehari semalam. Perlu adanya kerja keras, kerja cerdas, dan komitmen yang tinggi. Prosesnya juga cukup panjang, harus sabar juga. Gagal, ya bangkit lagi. Gagal lagi, ya bangkit lagi. Begitu seterusnya sampai nemu titik akhir. Gak cuma itu aja, kamu juga perlu punya plan untuk strategi yang bisa mencapai itu semua. Harus tahu gimana caranya dapat penghasilan, cara agar penghasilan terus meningkat, cara mendapatkan side income, mengelola keuangan, berinvestasi, bangun relasi, dan yang terpenting jangan berhenti belajar. Ini juga yang diterapkan oleh negara Arab Saudi, sehingga bisa menjadi negara yang selamanya akan menjadi sultan. Nah, gimana? Kamu sendiri pasti mau kan jadi sultan yang punya kekayaan tak terhingga? Apa saja yang sudah kamu lakukan untuk mencapainya? Coba komen di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa subscribe YouTube Kapan Kaya untuk dapetin informasi menarik lainnya. See you di video berikutnya ya.